Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devia Rahayu, mahasiswa Psikologi Universitas Boswa Makassar, angkatan 2019, semester 3. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai salah satu materi dalam mata kuliah statistika, yaitu uji beda atau uji T. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu uji beda atau uji T? Nah, kalau kalian belum tahu atau belum pernah dengar, bisa disimak videonya sampai selesai. Nah, uji beda titik sendiri digunakan untuk menentukan apakah dari dua sampel yang tidak saling berhubungan ini memiliki nilai rata-ratanya berbeda atau tidak. Uji beda t-test biasanya dilaksanakan dengan membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua sampel. Nah, jadi definisi dari uji beda t-test ialah membandingkan rata-rata dua sampel yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya. Nah, uji beda t-test sendiri itu memiliki beberapa jenis. Di antaranya ialah yang pertama, jadi jenis yang pertama yaitu one sample t-test, merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas. Jadi, one sample t-test ini digunakan untuk membandingkan satu variabel bebas saja. Lalu, teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Nah, pada uji hipotesis one sample t-test ini hanya diambil satu sampel lalu dianalisis apakah ada perbedaan rata-rata dari sampel tersebut. Nah, sebelum melakukan uji hipotesis ini ada beberapa langkahnya, guys. Nah, langkah yang pertama yaitu mencari hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Jadi H0 dan H0 dan H1-nya itu harus dicari. Yang kedua, pilih tingkat kepercayaan tertentu dan tentukan besarnya sampel yang diambil. Terus selanjutnya pilih statistik uji yang sesuai sebagai dasar bagi prosedur pengujian. Lalu tentukan daerah krisis. Nah, lalu kumpulkan data sampel dan hitung statistik sampelnya. Lalu ubah ke dalam variabel normal atau standar Z atau T atau T. Itu tergantung banyaknya sampel. Nah, lalu yang terakhir kita ambil kesimpulan, menyatakan menolak atau menerima H0. Kalau sebenarnya itu H0-nya itu diterima, H1-nya itu ditolak. Jenis yang kedua yaitu paired sample t-test. Nah, analisis paired sample t-test adalah prosedur yang kita gunakan atau teknik yang kita gunakan untuk membandingkan rata-rata dua variabel dalam satu kelompok. Jadi ada dua variabel nih yang kita bandingkan, tapi mereka masih dalam satu kelompok, guys. Seperti itu. Yang berarti teknik pengujian atau teknik analisis ini digunakan untuk melakukan pengujian terhadap satu sampel saja yang mendapatkan suatu treatment yang lalu akan dibandingkan rata-ratanya dari sampel tersebut antara sebelum dan sesudah dianalisis. Jadi dibandingkan sebelum dianalisis sama sesudah dianalisis. Seperti itu. Dan satu lagi yang paling penting adalah yang harus kalian ingat, pada paired sample t-test ini ada dua variabel yang dianalisis tapi masih dalam satu kelompok gitu. Dan yang kita analisis adalah sebelum dan sesudahnya. Kita melihat perbedaan sebelum dianalisis dan sesudah dianalisis dalam kelompok tersebut. Nah, jadi guys, materi yang tadi itu independent sample t-test adalah materi pemaparan terakhirnya saya. Jadi, itu tadi penjelasan saya mengenai uji beda atau uji T. Uji beda atau uji T itu sendiri ada 3 jenis, ada one sample t-test, ada paired sample t-test, dan ada independent sample t-test. Nah, saya berharap sebenarnya dari video ini kalian bisa mengerti apa yang tadi saya telah jelaskan mengenai uji beda dan uji T-nya sendiri. Dan yang paling saya harapkan adalah kalian bisa mengerti penjelasan saya bukan hanya dalam video ini, tapi
juga pada video-video saya sebelumnya, dimulai dari penginputan data sampai tadi penjelasan mengenai uji beda atau uji T. Nah, apabila kalian belum jelas atau ada yang belum jelas mengenai atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian mungkin bisa terlebih dahulu melihat video-video saya sebelumnya, ada di Instagram kelas. Nah, baiklah. Nah, sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau berpesan kepada kalian karena kita masih dalam situasi pandemik dan ternyata kasus COVID-19 masih terus meningkat, bahkan sekarang sedang masuk musim hujan, jadi otomatis banyak sekali yang bergejala. Jadi guys, saya berharap kalian tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan. Oke? Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.